Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lanjutkan materi pengukuran dengan dasar-dasar pengukuran, di mana kita mereview dikit sebenarnya materi-materi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, terutama terkait poligon dan alat ukur tidak langsung. Poligon sendiri kita review. Poligon sendiri artinya terdiri dari dua suku kata, yaitu poli dan gon, di mana poli itu adalah banyak dan gon sudut. Jadi poligon ini adalah garis-garis yang saling bersambung dan membentuk sudut yang cukup banyak. Kegunaan poligon adalah sebagai kerangka horizontal pada daerah pengukuran untuk kontrol jarak dan sudut, kemudian basis titik untuk pengukuran selanjutnya, dan memudahkan dalam perhitungan dan plotting peta. Itulah kegunaan poligon. Terutama di sini adalah untuk kontrol jarak dan sudut, karena kadang-kadang kita bisa aja salah di lapangan itu. Syarat poligon, pertama ada jurusan awal atau biasa kita gunakan arah utara. Kemudian ada koordinat awal, bisa menggunakan GPS, atau kalau nggak mau repot kita bikin 0,0 saja. Kemudian semua sudut sudah diukur, semua jarak diukur. Ini adalah bentuk contoh poligon terbuka. Pertama tentukan kita titik utara dulu, kemudian kita tentukan koordinat titik A apakah 0,0 atau sesuai GPS. Kemudian dari titik utara A kita bidik ke beta 1, ke titik 1, dengan di mana dari A ke 1 akan membentuk sudut alfa A1 terhadap garis utara. Kemudian dari 1 bidik kedua akan membentuk sudut luar beta 1 sampai ke titik B nantinya. Ini dilakukan karena dari titik A ke titik B kita tidak bisa sekali ukur. Kalau bisa sekali ukur sih bisa aja, nggak apa-apa. Nah, tahapan pengukuran sendiri, pertama adalah persiapan. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita persiapan peta topografi dulu. Biasa kita lihat kira-kira apa sih konturnya bagaimana. Jadi apakah harus pakai, misalnya harus pakai sepatu boot, apakah harus pakai sepatu safety atau sepatu di mana. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan alat-alat yang digunakan, safety-nya apa, apakah perlu payung dan lain-lain, kemudian formnya kita siapkan. Kemudian biasanya kita lakukan dulu orientasi lapangan. Jadi ada survei pendahuluan untuk melihat, oh lapangannya nanti bagaimana, supaya waktu datang itu nggak kaget. Jadi lihat dulu. Biasanya sih ya ketua tim yang melaksanakan orientasi lapangan ini. Dan pemasangan patok. Jadi waktu orientasi lapangan disepakati dulu patok awalnya di mana antara pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan. Kemudian setelah itu kita lakukan pengukuran, penentuan azimut awal yaitu utara, kita menggunakan kompas. Kemudian untuk pengikatan bisa menggunakan GPS juga atau menggunakan berdasarkan arah matahari, tapi biasa menggunakan kompas dan GPS. Setelah itu baru kita laksanakan pengukuran sudut dan jarak. Kemudian kita plotting ke poligon. Kalau sudah memenuhi syarat, maka kita gambar. Tapi kalau tidak, kita ukur lagi, kita koreksi pengukurannya. Nah, ini adalah tahapan pengukuran poligon. Alat ukurnya sendiri, yang umum dilaksanakan kalau di praktikum biasanya adalah waterpass dan theodolit. Atau sekarang total station. Di mana pada masa kini pengukuran poligon banyak mempergunakan total station, di mana sudut dan jarak diukur bersamaan, kemudian datanya direkam dalam peranti khusus dan dapat langsung diproses oleh komputer. Jadi menangnya total station itu adalah datanya kita nggak lagi nyatet dan nggak lagi ngeplot, nggak lagi input ulang. Jadi dari total station otomatis langsung ditransfer ke PC atau ke laptop, bisa langsung dapat ininya. Pengalaman saya, kita bisa langsung dapat data ukur dalam bentuk tabel dan juga bisa langsung diplotting ke AutoCAD. Jadi itu sebenarnya sangat mempermudah pekerjaan kalau kita menggunakan total station. Ini contohnya total station di merek Wild contohnya, atau yang merek Leica. Kemudian untuk supaya bisa menggunakan total station, maka kita perlu prisma reflektor, di mana ini adalah sasaran untuk total station nanti. Jadi total station akan membidik ke sini. Nah, ini menunya. Jadi menu di total station sendiri ada macam-macam. Atau kalau nggak pakai total station ya kita input manual. Bisa pakai waterpass atau pakai theodolit, di mana itu sebenarnya fungsinya sama dengan, kalau theodolit fungsinya sama dengan total station ya. Jadi memperoleh sudut vertikal dan sudut horizontal. Kalau waterpass cuma sudut vertikal saja. Cuman lebih ribet karena harus mencatat manual dan harus menginput ulang, itu aja bedanya. Atau ini TM. Ini lebih jadul daripada theodolit dan semuanya menembak ke, kalau tadi total station pakai prisma reflektor, TS waterpass atau theodolit itu pakai TM waterpass atau theodolit itu pakai rambu ukur. Ini yang dibaca. Nah, satuan di situ. Nah, kalau kita menggunakan TS, maka pertama kita dirikan dulu, kemudian kita sketsa dulu kira-kira bagaimana bentuk lahannya, kemudian baru kita bidik prisma reflektornya,
disesuaikan di mana yang akan di sini sambil dibidik sambil disketsakan. Jadi supaya ingat yang dibidik itu titiknya yang mana. Nah, ini target ukurnya. Kalau terhalang langsung digunakan alat bantu. Untuk sudut horizontal sendiri, pertama centering dulu, kemudian arahkan ke target 1 baca bacaan horizontal, arah target 2 bacaan horizontal, dan lain-lain sama. Nah, ini kalau di kalau di total station itu langsung otomatis ketahuan horizontalnya berapa. Jadi langsung kita tinggal baca yang ada di monitor. Nah, kemudian kita hitung sudutnya berdasarkan 2 bacaan ini tadi. Kemudian kalau miring, maka kalau seandainya sudutnya tidak memenuhi, kita tambah alat bantu supaya posisi prismanya kelihatan di sini. Bisa pakai unting-unting atau pakai kayu, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita bicara lagi macam-macam poligon, kita ikat kembali. Ada terbuka, terbuka tidak terikat, terbuka terikat koordinat, dan terikat sempurna. Ada tertutup, di mana poligon tertutup adalah bisa dengan sudut luar, bisa dengan sudut dalam. Nah, ini adalah contoh daerah yang sudah digambarkan poligonnya. Jadi untuk sudut-sudut sendiri. Nah, yang merah itu poligon tertutup, yang biru itu poligon tidak terikat sempurna, dan yang pink adalah poligon tidak terikat. Ini digunakan untuk memetakan seluruh wilayah ini nanti. Jadi ingat sebenarnya kalau terbuka tidak terikat, koordinat B dihitung tapi tidak ada koreksi. Kalau terikat, maka ujung-ujung kita koreksi. Kalau terikat sempurna, maka kita sudah tahu di A dan di C, di D, itu koordinatnya berapa. Jadi kita harus meng-cross-check hasil perhitungan ke koordinat itu lagi. Contohnya. Nah. Kemudian menghitung absis ordinatnya, baru mengkoreksi menghitung koordinatnya. Ini kalau tertutup, maka ujungnya nyambung. Jadi tinggal menghitung sudut-sudutnya saja. Oke, sekian materi untuk dasar-dasar pengukuran. Ini cuma review aja sebenarnya terhadap materi poligon yang sudah didapatkan sebelumnya, dan persiapan untuk kita bicara selanjutnya adalah bicara waterpass, total stage, dan theodolit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.